Selamat siang teman-teman. Kabar baik, jumpa kembali di acara kesayangan kita, Kristo Mania, acara yang membahas serba-serbi kehidupan kekristenan dan dasar keimanan serta fondasi Alkitabiah, serta prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, ditemani pembawa acara kesayangan kita, Mr. A. Kini di studio telah hadir narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang teman-teman Sobat Kristomania. Shalom, selamat siang juga. Ini episode perdana kita masih merupakan pilot project, mudah-mudahan sukses. Di sini di studio sudah ada narasumber kita. Perkenalkan yang bernama Pak Manuel Da Costa, betul ya? Nah, beliau itu adalah hamba Tuhan senior sudah sangat lama gitu. Nah, untuk nama gerejanya kita tidak akan sebutkan di sini, disamarkan karena agar tidak terkesan kita promosi. Gitu. Kita ngadain acara ini ada 5 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah Verbum Talks atau pendalaman Alkitab, PA. Lalu yang kedua ada Testify, jadi untuk kesaksian hidup. Terus ada lagi kegiatan kita Kingdom Shift, artinya transformasi paradigma. Jadi kita merubah paradigma kita yang salah, baik dari masyarakat, baik dari para gembala Tuhan, juga bahkan ada yang keliru pemahamannya akan Alkitab, akan menafsirkan Alkitab. Betul sekali. Bahkan menafsirkan Alkitab bahkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa adanya yang tertulis. Nah, lanjut ada lagi kita kegiatan di sini Validation atau kritik terhadap kebijakan sosial atau terhadap masalah sosial. Lalu yang terakhir ada Christos Short, itu konten cepat yang kita nanti masukin, misalnya short video ada potongan ayat atau apapun atau motivasi. Untuk episode pertama ini kita akan membahas lebih ke Verbum Talks atau pendalaman Alkitab. Nah, terkait narasumber kita ini mungkin lebih baik kita dimulai dengan doa dulu ya. Mohon dipimpin Pak Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk menjalani proses kehidupan kami di dunia ini. Sebelum kami mau memulai, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga apa yang kami diskusikan hari ini boleh berdampak bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, pertama-tama mungkin mohon dari Pak Iman untuk memperkenalkan diri. Mungkin untuk nama gereja kita samarkan ya, karena supaya jangan terkesan kita promosi gitu kan. Silakan, apa aja kegiatannya, kesibukannya. Oke. Nama saya Pendeta Manuel Da Costa. Istri, anak, dan kami ada di sini di Garut, dan kami terus berdoa untuk kota ini, melayani kota ini, agar kota ini makin hari makin diberkati, khususnya anak-anak muda, supaya tidak salah bergaul, tapi mereka memilih pergaulan yang tepat, supaya kota Garut menjadi kota yang bermartabat, kota yang diberkati oleh Tuhan. Dan itulah kami dipanggil ke kota ini. Kesibukannya apa aja belakangan ini, Pak? Ya, kesibukannya sehari-hari kami membina beberapa jemaat yang bermasalah, seperti masalah angka perceraian, kemudian keterikatan dengan obat-obat terlarang. Kami juga bina beberapa orang, dan kami juga bina beberapa anak-anak remaja yang kerjanya tiap hari bullying orang. Kan kita semua udah tahu bahwa bully itu pasti nggak benar, menyakiti hati orang. Sekarang ada undang-undangnya loh, kalau kita bully orang. Nah, jadi sekarang kami terpanggil untuk membina anak-anak remaja ya, di beberapa desa di kota ini, kota Garut. Nah, jadi terima kasih atas ininya, sharing-sharing tentang kegiatannya. Nah, untuk episode pertama ini Pak, kita ingin lebih mendalami Alkitab. Kan sering kali banyak kita tuh sebagai ngakunya sebagai orang Kristen, ngakunya sebagai penganut Yesus, tapi nggak ngerti sama sekali. Mohon maaf, bahkan kadang hamba Tuhan pun, gembala, pendeta, dia nggak ngerti
arti Alkitab yang sebenarnya. Nggak mendalami, bahkan cenderung mengartikan sesuai yang saya butuh. Kalau saya butuh perpuluhan, narik duit, ayatnya pakai ini. Kalau saya butuh, saya mau misalnya main cewek, ayatnya ini gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita akan membahas yang topik pertama ini mengenai kenapa Tuhan kita tuh ada 3 kesannya. Ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya. Nah, jadi konsep tentang Tritunggal. Ya. Mohon dijelaskan Pak, kenapa ada konsep Allahnya 3? Yang pertama. Ya. Terus sudah gitu ada kata-kata mereka, gitu kan di Alkitab, they, Ya. mereka, Ya. bukan satu. Ya. Terus sudah gitu, yang kedua, kenapa tentang Tritunggal? Yang kedua juga, kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Ya. Gitu kan? Loh, kenapa yang disembah manusia? Kenapa harus turun jadi manusia? Kenapa harus disembahnya tuh sosok Yesus? Ya. Ya kan, Yesus tuh kan manusia. Ya. Kenapa Allah jadi manusia? Allah malah aja. Mau ngampuni aja kok, ada dosa manusia. Nah, tolong jelaskan dulu tentang 2 hal itu, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita cerna bersama-sama. Kenapa Allah itu kok 3? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, di situ udah jelas. Di situ marilah kita ciptakan. Ada kata marilah kita ciptakan. Nah, kata kita itu berarti lebih dari 1. Marilah kita ciptakan. Nah, mari di sini kita lihat melibatkan 3 oknum ini. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau nggak Allah, kok nggak Allah saja gitu loh? Ya, Kok kenapa harus ada manusia gitu, menjadi manusianya? Nah, kita perlu lihat. Manusia pertama diciptakan oleh Allah, sempurna adanya. Ya. Kemudian sepasang muda-mudi yang ganteng-ganteng, dan mereka diberi fasilitas yang begitu indah. Yang kita kenal sekarang ini Taman Eden, ya kan? Iya. Letaknya di mana? Di Timur Tengah. Timur Tengah di mana? Irak. Ya, jadi Irak itu kota yang sangat bersejarah. Sebentar Pak, mohon maaf saya potong dulu. Jadi Taman Eden bukan di surga. Bukan, di Nah, dunia. Mohon maaf, ini kebanyakan pendeta. Saya zaman saya masih kecil ke gereja, masih kabur antara Eden, Firdaus, surga. Semuanya Aduh. dianggap sama. Waduh. Nah, ini yang saya menjadi bingung. Loh, kok katanya Eden, surga, ya kan Firdaus. Iya. Kenapa bisa ada ular iblis mengganggu seorang perempuan makan buahnya? Kok surga ada iblis? Isinya kok ada pengganggu ular? semua. Nah, ini mohon dijelaskan. ini. Nah, kalau kita tarik dari benang merahnya, ya, Allah pertama menciptakan Adam. Pertama Adam dulu. Adam dari debu tanah. Bahan bakunya itu debu tanah. Kemudian Allah bentuk dia menjadi manusia, lalu hembuskan nafasnya. Jadilah makhluk hidup. Nah, jadi kalau kita lihat kembali, kenapa ada pertanyaan, kok orang Kristen kok percaya Allahnya 3? Sebenarnya bukan 3 kalau kita sadari. Pertanyaan sederhana sekali. Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah tempatkan mereka di sebuah taman yang indah, yaitu Taman Eden. Taman Eden itu ingat, bukan di sorga, di dunia. Loh, di dunia di mana? Timur Tengah. Timur Tengah di negara mana? Irak. Kalau kita lihat sejarahnya, Sungai Efrat, Sungai Tigris, segala macam, Babilonia, semuanya di Irak. Irak itu kota yang sangat bersejarah. Nah, kemudian Allah memberitahu, di taman ini ada 2 pohon kehidupan. Apa itu? Pengetahuan baik dan apa? Pengetahuan yang baik dan Buruk. buruk. Iya. Nah, jadi kamu tidak boleh makan. Udah dikasih tahu. Jangankan makan, petik pun nggak boleh. Udah dikasih tahu. Semuanya udah diatur di situ. Tapi namanya manusia lebih mendengar kata orang daripada kata firman. Nah, di saat dia mengabaikan apa kata firman, kata perintah, dia mengikuti arahan ular. Disitulah dia metik buah, makan, dan jatuh dalam dosa. Kemudian setelah mereka kedua jatuh di dalam dosa, lari dari kenyataan. Ada suara Allah, tapi mereka sudah nggak melihat lagi Allah secara kasat mata. Hanya ada suara, Adam, di manakah engkau?
Adam dan Hawa lari dan bersembunyi di semak belukar. Suara itu mengikuti mereka. Nah, kemudian Adam juga dipanggil oleh Allah. Udah juga dipanggil. Hawa dipanggil. Lalu yang pertama-tama Tuhan tanya adalah Adam. Kenapa Adam yang pertama-tama ditanya? Karena dia imam. Karena dia kepala keluarga. Kenapa tidak bisa mendidik istri? Nah, Adam bukan malah minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Allah, malah menyalahkan Allah. Nah, ini dia. Ini dosa di sini. Menyalahkan Allah. Gara-gara wanita yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan. Nah, menyalahkan. Adam sudah tidak mampu menjawab pertanyaan Allah dari situ. Nah, lalu bagaimana? Ini yang jatuh dalam dosa ini hewan atau manusia? Tentu kita tahu bukan hewan kan? Manusia yang jatuh dalam dosa. Tadinya Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Bayangin, luar biasa. Nggak pernah Allah menciptakan hewan itu segambar serupa dengan Allah. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena kekerasan hatinya, lebih memilih mendengarkan suara iblis daripada suara Allah. Jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana caranya? Ini yang jatuh dalam dosa, manusia bukan hewan. Berarti Allah harus menjadi manusia yang disebut Yesus. Nah, Allah harus menjadi manusia yang namanya Yesus. Makanya kalau orang Kristen kalau berdoa harus sebut nama Yesus. Karena hanya nama itulah yang menyelamatkan manusia, membawa manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Penyelesaiannya di dalam nama itu, nama Yesus itu. Nah, itu. Nah, kemudian apa? Nama Yesus apakah berjalan mulus? Enggak. Dia harus menderita. Karena apa? Dosa. Mati. Mati kemudian disalib. Dikuburkan. Naik ke sorga. Nah, setelah dia naik ke sorga, apa coba? Dia naik ke sorga kan otomatis murid-muridnya nggak sendirian. Murid-muridnya disuruh angkat tangan begini. Ini tujuannya apa? Angkat tangan begini. Untuk menerima namanya Roh Suci atau Roh Kudus. Udah 3 kan? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tujuan Roh Suci itu supaya apa? Roh Kudus itu tujuannya apa? Untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menyadarkan, untuk memampukan. Nah, jadi murid-murid itu nggak sendirian. Roh Kudus itu menyertai. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Roh Kudus itu diam di hati. Roh Kudus itu memampukan. Roh Kudus itu memimpin mereka tiap hari. Nah, makanya udah lengkap di situ kan? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan 3, 1. Tetapi datang melalui 3 oknum ini. Bekerja melalui 3 oknum ini. 1. Ya, Allah Bapa. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Nah, kan firman itu kalau kita pisahkan, firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Nah, dalam Yohanes juga, Yohanes 10 ayat berapa itu? Yohanes 10 ayat 30 di situ. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia dan Bapa adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi manusia percaya kepada Allah yang satu. Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Allah itu juga yang ada juga di dalam perjanjian baru. Yang namanya Yesus itu. Jadi nggak salah di sini. Kadang-kadang kita kurang memahami. Akhirnya kita punya asumsi, oh Allahnya 3, masalahnya 3. Kalau kita pahami betul perjalanan hidup manusia, asal usul manusia atau silsilah manusia ketika diciptakan, kita akan pasti tahu itu. Tidak perlu kita kasih ilustrasi, oh kunci ini ada segitiga, segapa, nggak perlu itu. Udah jelas, rentetannya udah jelas. Ada ayatnya sudah tersusun. Oke, mungkin itu bisa masukan? Menarik sekali nih. Ya. Jadi dari hasil yang barusan penjelasan Bapak mungkin saya rangkum sedikit ya. Ya. Jadi bahwa
walaupun tiga, tapi itu sebenarnya Allah yang tunggal satu, Ya. Allah yang esa. Ya. Kenapa istilahnya kok disebutnya seperti dipecah tiga? Maksudnya berdasarkan fungsinya mungkin. Iya. Pada saat dia menebus dosa manusia, dia jadi manusia. Iya, betul. Gitu, karena pada saat dia sebagai penguat kita di saat kita lemah, Ya. dia jadi roh Iya, kudus. betul. Nah, padahal dia utamanya juga adalah Allah yang Iya. kekal, Allah Betul. Bapa gitu kan Iya. ya. Makanya ada Allah Bapa, Iya. Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iya. Jadi tiga Tritunggal itu Iya. ya. Iya. Karena semuanya adalah Allah yang sama. Iya. Kan konsepnya gini kan, Tuhan tuh istilahnya apa ya? Jadi Tuhan tuh bisa dikatakan tunggal iya, Iya. ya kan, manunggal iya, tapi Iya. dia juga istilahnya multi, Iya. ya kan, di saat yang bersama. Makanya kan alfa dan omega. Betul, Ya tidak bisa awal, ya dibatasi. akhir. Betul. Ya kan, ya jamak, ya tunggal, Iya. sama aja gitu. Betul. Karena pasti di luar nalar kita. Betul. Nalar kita pasti nggak bisa bilang, jamak jamak aja. Mana ada tunggal, ya kan gitu. Betul sekali. Tuhan aja bilang alfa dan omega loh. Iya. Kalau awal ya awal, kenapa awal ada akhir? Iya. Ya kan gitu. Berarti dia tuh benar-benar melampaui di luar batas yang kita tahu. Iya. Gitu kan ya. Menarik. Iya. Nah, pertanyaan Pak selanjutnya, kenapa harus turun jadi manusia? Ya kan? Kenapa kalau masalah manusia itu memiliki dosa tidak selesai aja ucapkan firman saya mengampuni, selesai? Ya, kenapa? Itu apakah ada kaitannya dengan firman itu? Kan tadi Bapak nyebutin pada mulanya adalah firman. Firman, iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Nah, apakah karena supaya jangan kontradiksi antar firman? Ya, iya. Kan Allah udah berfirman, udah berfirman misalnya upah dosa adalah Iya, maut. mohon maaf, adalah maut. Nah, mohon dijelaskan mengenai hal ini, kaitannya dengan hal tersebut, ya kan, dengan firman upah dosa maut, dan juga Ya. dengan kenapa harus jadi manusia. Ya. Nah, gitu. Nah, kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Ya, yang perlu kita pahami bahwa yang jatuh di dalam dosa bukan ikan, bukan burung, bukan hewan, bukan sapi, Ya. tetapi manusia yang tadinya Allah ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa karena pelanggarannya sendiri, karena ketidaktaatannya sendiri, manusia itu sudah tidak mampu. Jadi dosa membuat manusia itu tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Dosa membuat manusia itu terbatas akal dan pikirannya. Dosa membuat manusia itu tidak mencapai Allah dengan pengetahuannya sendiri. Mau sebaik apapun kita, mau dia beramal baik, mau dia berbakti kepada tempat ibadah, mau dia setia ibadah bagaimanapun, tidak bisa mencapai Allah kalau bukan Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang turun menjadi manusia, lalu menolong manusia, memampukan manusia, memindahkan manusia dari gelap kepada terang dengan kematiannya di kayu salib. Nah, ini kita harus paham. Jadi dia menjadi manusia untuk menolong manusia, karena ketika dosa masuk ke dalam dunia, hubungan manusia itu putus. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, tidak bisa mencapai Allah. Dengan usaha apapun juga, kebaikan apapun juga, sogokan apapun juga, tidak bisa mencapai Allah. Dosa membuat manusia itu tidak mampu untuk mencapai Allah dengan pengetahuannya. Hanya pribadi itu yang turun ke dalam dunia untuk membawa manusia ke sorga. Siapa dia? Dia adalah Yesus itu. Ya, bagaimana? Bisa menjawab ini? Oh, kalau lumayan nih, saya jadi tercerahkan nih. Ya. Kalau boleh saya kritisi, apakah begini? Mohon saya dikoreksi kalau salah Ya. ya Pak. Jadi kenapa Tuhan itu, Allah itu harus turun ke bumi jadi Ya. manusia? Karena dia pernah berfirman. Iya. Firman-Nya dia bilang upah dosa adalah maut. Betul. Nah, masa iya firman berkontradiksi? Terus dia Ya. bilang, gua ralat omongan gua, kata Tuhan. Enggak maut, enggak jadi mati, enggak bisa. Allah kekal, firman-Nya pun kekal. Iya. Karena firman adalah Allah. Iya. Sekali udah ngucap nggak bisa ditarik. Iya. Nah, menurut logika saya, Nah. jadi karena firman-Nya itu sudah terucap bahwa upah dosa adalah maut, Iya. tapi dia mengasihi anak-anaknya. Iya. Makanya itu dia harus kan kalau zaman dulu kalau dosa itu istilahnya ada namanya korban bakaran, Betul. persembahan. Betul. Ya kan, korban bakaran itu untuk istilahnya menebus dosa, Betul. minta keselamatan. Nah, sekarang kalau
manusia, orang manusia ada banyak, miliaran kali sekarang. Betul. Terus udah gitu bicara sekarang, kan manusia tuh sepanjang abad, dulu dan sekarang sampai segala masa tetap manusia. Iya, betul. Itu harus ditebusin semua dosanya, benar Iya, nggak? benar. Kalau yang nebusnya adalah manusia biasa, saya korbankan nih misalnya Andi atau misalnya Sansan, Iya. ya kan, satu orang doang, layakkah Iya. menebus miliaran? Nggak layak dong, ya Iya. kan? Makanya haruslah sosok yang bisa menggambarkan seluruh manusia Amin. tanpa batas, Iya. baik dari masa ini masa depan dengan jumlah yang Iya. tidak terbatas. Iya. Siapa lagi ya Tuhan Iya. yang harus turun menjadi manusia, Iya. mewakili, Iya. supaya menjadi korban bakaran artinya disalibkan. Betul. Tujuannya Iya, apa? betul. Ini Bapak utangnya lunas. Ya, Upah dosa adalah maut. maut, iya. Saya Kasih karunia Allah ialah hidup Allah yang kekal. menjadi Yesus, Iya. mewakili manusia. Iya. Saya mewakili manusia dari segala masa. Betul. Dari segala jenisnya, berapapun jumlahnya. Iya. Ya kan, untuk ditebus, ampuni mereka Iya. dosanya. Betul nggak seperti itu kurang lebih, Pak? Betul. Oh. Sehebat apapun, sebanyak apapun dosa manusia, ketika seseorang itu datang dengan kerendahan hati, percaya kepada Dia. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Loh, dari mana dia? Dia datang dari sorga, bukan dari dunia ini. Tidak mungkin manusia yang dari dunia ini bisa membawa kita ke sorga, sementara dia belum tahu sorga. Ya, kenapa dia membawa kita ke sorga? Karena dia dari ruang maha suci, dari sorga. Dia tahu. Nah, dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi Allah menjadi manusia dalam nama Yesus. Allah itu tidak bisa dibatasi. Nah, perlu kita pahami bahwa Allah ini memiliki dua sisi. Satu sisi manusia, satu sisi kealahan. Yang mati di sini itu sisi manusianya. Ingat, Allah itu nggak mati. Dia punya dua sisi. Ya, dia menjadi sisi manusianya 100%, sisi Allah 100%. Jadi di sini harus jelas. Ya. Oke. Jadi itu. Nah, dari kita perlu tahu bahwa memang virus yang paling membahayakan hari-hari ini adalah virus dosa. Karena virus corona hanya membunuh jasmani. Tapi kalau virus dosa membunuh kekekalan. Iya. Mati di dunia dan mati kekekalan. Waduh, menarik sekali nih. Kita jadi tercerahkan nih, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang kita udah belajar dua hal. Pertama tentang Tritunggal. Ya. Kenapa Allahnya kok tiga, padahal satu, gitu Ya. kan. Terus yang kedua, kita udah bahas kenapa jadi manusia Allah tuh, Ya. ya kan, dalam rangka menebus dosa kita, ya kan. Nah, udah gitu, kenapa disembah? Ya kembali lagi karena Ya. dia tetap Allah, Iya, ya kan. betul. Makanya sebenarnya bukan nyembah manusia. Iya, itu, betul. Itu ada Yesus adalah Allah yang Allah, mewakili manusia, betul. gitu. Allah yang menjadi manusia dalam nama Yesus itu. Betul. Jadi Allah yang datang di dalam perjanjian lama, Allah itu juga datang dalam perjanjian baru. Ya gitu. Menarik. Allah yang datang dalam Jabur, Allah itu juga yang datang di dalam Injil. Nah, itu kan. Keren. Benar-benar. Satu pertanyaan lagi mungkin, Pak, ya. Nah, mungkin karena kita masih episode perdana, kita masih mencoba mengalokasi waktu juga gitu ya, gitu. Sebentar. Nah, mengenai perkawinan, ya kan, jadi gini, kan pada saat Adam dan Hawa itu kan hanya dua manusia saja. Ya. Ya, kok sekarang jadi miliaran penduduk di bumi kan? Iya. Nah, menurut logika saya, berarti kan terjadi perkawinan di antara keluarga. Betul. Adam punya anak umpama, ini saya nggak belajar mendalam Betul. Alkitab, mohon maaf. Umpama anaknya empat, berarti kan di antara empat itu kawin lagi Iya. sesama mereka. Iya. Yang jadi masalah kalau di kita kan adatnya adat Asia. Iya. Apalagi mohon maaf kalau di adat Tionghoa, Iya. adat Asia Tionghoa itu dilarang kawin saudara. Iya. Dengan berbagai alasannya cacat Iya. secara medis. Yang Iya. kedua secara adat itu tidak sesuai adat. Ya. Nah, tidak sesuai moral bagi Iya. mereka, ya kan. Terus udah gitu, yang ketiga dianggap tabu, Iya. gitu kan, ya nggak boleh aja, gitu kan, ya gitu. Nah, bagaimana pendapat Pak mengenai hal ini? Betulkah itu kutuk bahwa kalau kawin saudara itu makanya menjadi cacat adalah kutuk, gitu kan? Tapi kenyataannya kok dari dua orang jadi banyak? Ya. Gimana? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan jarang dibahas di gereja. Iya. Dan jarang juga dibahas di dalam kumpulan-kumpulan kelompok SEO. Iya. Tapi ini menarik. Nah, perlu kita pahami dan kita sadari bahwa
zaman dulu itu tidak ada namanya istilahnya dosa yang begitu ya, kayak oh ini dosa kutuk, oh ini dosa turunan, oh ini kawin sama ini pasti dosa ini, karena nenek moyangnya masih satu, masih satu langsung. Maksudnya dosanya masih Iya. belum, tidak terlalu jahat, Belum, masih belum. Iya. Kalau kita lihat kejadian 6 udah mulai merajalela di mana-mana. Eh. Nah ini kenapa? Karena mereka masih kantongi yang namanya dosa turunan. Nah itu mereka udah kantongi. Tapi kawin mengawin itu nggak ada dosa, malah justru lebih jelas, lebih tertata rapi, lebih tersusun, dan lebih terkontrol. Nah, tapi namanya sudah hidup di dalam dunia dosa, ada saja godaannya. Saling membunuh itu ada, saling menyakiti itu ada. Nah, itulah yang disebut akibat dosa. Tapi sebenarnya kawin satu rumpun, satu turunan, satu nenek moyang itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Loh, kalau ini kan kata orang tuh nanti ini, oh ini kalau sama saudara nggak boleh. Nah, itu kita udah masuk dari asumsi budaya nih. Budaya. Nah, budaya itu tidak ada dalam Alkitab itu. Alkitab pandang bahwa ini anakku, ini ciptaanku. Ya, itu harus kita pegang. Ini ciptaanku, kita milik Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Menyimpang kalau kita menyembah kepada dewa, menyembah kepada batu atau patung, menyembah kepada hal-hal yang sebenarnya bukan diarahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang salah. Sebenarnya perkawinan itu justru bagus. Karena apa? Tertata rapi. Kan Allah kita itu Allah yang sistematis. Bukan Allah yang asal-asalan. Allah yang sistematis. Loh, kalau begitu, emang keturunan Adam itu nggak saling membunuh? Ada. Kenapa? Nah, itulah akibat dosa. Dosa membuat manusia saling membenci satu sama lain. Udah biasa. Kita lihat aja Yusuf sama saudara-saudaranya dijual kemana-mana. Itulah akibat dosa. Itu udah buah dosa. Tapi kalau kawin sedara justru bagus. Alkitab pandang itu alkitabiah. Kenapa? Nggak ada dosa di situ. Dosa di mana? Loh, ini kan katanya, kata siapa? Loh, kalau saya kawin sama adik saya nggak boleh. Kata siapa? Alkitab tidak bilang begitu. Ayatnya di mana? Siapa yang berbicara? Nggak ada di situ. Nah, itu karena budaya kita masuk, karena kita kan dengar dari orang tua begini-begini, orang tua dengar dari orang tua lagi, padahal bersumbernya nggak tahu sumbernya dari mana orang tua dapat. Keren juga nih. Iya, terima kasih. Waduh. Itu semoga bisa menjawab. jelas banget. Saya baru saya ternyata itu dari esensi masukannya dari budaya, ya, bukan dari larangan Alkitab. Tuhan tidak bilang itu dosa gitu ya. Nah, Wah, Tuhan tidak bilang begitu. Sungguh sangat jelas, Pak. Keren. Memang banyak ya pendeta-pendeta cara ungkapkan ini takut salah mungkin. Ya karena mereka nggak melihat silsilah dari mana. Lu kata orang tua kawin saudara itu seperti saya, contohnya Marga da Costa. Anda boleh dapat istri Marga da Costa. Katanya kena kutuk. Saya tanya itu sumbernya dari mana? Oh, dari kakek neneknya dapatnya dari mana? Nggak jelas. Kalau ditelusuri hilang. Berarti kan sumbernya nggak jelas. Nah, berarti itu kan dari apa? Konsep manusia masuk melalui budaya, bukan dari Allah. Nah, kalau arahan dari Allah itu sudah jelas. Silsilah manusia, peradaban manusia dari Adam. Mau siapapun makhluk hidup manusia di bumi ini, rentetannya dari Adam. Makanya kalau kita pahami ini dengan jelas, tidak mungkin kita saling membenci, tidak mungkin kita saling membunuh, saling memfitnah, karena nenek moyang kita adalah satu, Adam dan Hawa. Keren. Nah, ya. Kira-kira itu. Boleh untuk episode ini mungkin segini dulu ya, Ya. untuk teman-temannya. Kita nggak bisa terlalu banyak karena masih percobaan, kita masih mencoba-coba bagaimana cocoknya komposisinya gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Mungkin untuk next episode akan saya sedikit berikan bocoran dari ayat ada di Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Bahkan ada lagi ayat-ayat itu kalau saya baca, Pak, tentang bahwa
saya tuh nggak kenal kamu ya kan ya, udah ketinggalan kata Tuhan teh. Kamu tuh memanfaatkan saya doang. Ada tuh ayatnya. Saya lupa di pasal-pasal berapanya, nanti kita harus baca. Mungkin Ya. ini untuk yang selanjutnya. Ya, Bahasan selanjutnya kayaknya menarik sih. Oke. Dari ayat itu kita akan bahas apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang boleh, apa yang nggak Oke, boleh. gitu oke. kan. Oke, sekian teman-teman. Untuk nanti kalau ada masukan, saran, kritik, tolong dimasukkan kolom Ya. komentar. Oke, terima kasih sebelumnya. Oh iya, untuk ini Pak, untuk barangkali ada butuh dukungan doa, barangkali ada yang butuh pelayanan. Untuk nomor channelnya nanti kita cantumkan. Kalau ada butuh dukungan doa apa kepada Pak Immanuel, Ya. supaya nanti saya sampaikan beliau diatur jadwal seperti apa. Karena memang terus terang beliau ini sebenarnya sangat sibuk ya. Ya. Pelayanannya itu sampai ke pelosok kemana-mana loh. Amin. Ya kan, lebih fokus di area Garut dan sekitarnya memang karena beliau sudah Mendedikasikan hidupnya untuk betul. pekerjaan Tuhan di Garut. Betul. Oke, see you. Terima kasih. Yo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kami akan hadir setiap minggu dengan topik menarik yang pastinya akan menginspirasi dan menghibur kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah terhubung. Jadikan ku kepanjangan tanganmu.